Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Azhari, dan di sini saya telah membuat sebuah website menggunakan template yang sudah ada. Dengan penambahan beberapa style yang sesuai dengan keinginan saya. Bentuk websitenya seperti ini. Di sini telah terdapat beberapa penambahan dari template yang sudah saya gunakan. Dengan penambahan beberapa link eksternal dan beberapa style seperti ini. Lalu ada pagination, ada link eksternal, lalu ada icon untuk kembali ke halaman atas seperti ini. Sudah terdapat menu home, tutorial, dan profil. Sebelum adanya pengubahan, bentuk template awalnya yaitu seperti ini. Nah, ini adalah bentuk awal website sebelum diubah, di mana hanya terdapat halaman index atau home. Halaman about, service, contact, di sini tidak bisa dibuka, karena hanya terdapat halaman index. Untuk link eksternal juga belum bisa, web design, HTML, playlist. Nah, itu juga belum bisa. Jadi, bentuk awal website sebelum diubah masih seperti ini, di mana saya akan mengubahnya menjadi seperti ini. Lalu, apa saja perubahan yang telah saya buat dari bentuk ini menjadi seperti ini? Mari kita lihat pada HTML code dan CSS-nya. Nah, sebelum masuk ke HTML-nya, saya ingin menunjukkan beberapa perbedaan dari foldernya sendiri, di mana pada template awalnya masih berupa seperti ini. Sedangkan website yang sudah jadi, yaitu seperti ini. Dengan penambahan yang dilakukan, yaitu penambahan folder gambar, atau di sini saya buat folder img, yang nantinya akan digunakan untuk website. Lalu, adanya penambahan halaman HTML, yaitu yang semula hanya ada halaman index, saya menambahkan halaman index 2, halaman profil, halaman tutorial, dan halaman tutorial 2. Dan selanjutnya, adanya perubahan pada CSS-nya. Di sini yang saya ubah adalah CSS yang bernama CSS block home, yang berada di folder CSS. Baiklah, kita lanjutkan ke dalam HTML code dan CSS-nya. Nah, di sini kita telah masuk ke dalam HTML dan CSS-nya, di mana pada sebelah kiri saya mengambil di sini saya mengambil indeks, dan di sebelah kiri ini adalah HTML dan CSS yang sudah diubah. Dan pada sebelah kanan yaitu HTML yang belum dirubah sama sekali, masih bentuk awal. Begitu pula dengan CSS-nya. Lalu, kita lihat perbedaannya pada indeks HTML. Perbedaan yang pertama, yaitu ada di website title. Pada yang sudah diubah, website title ini saya ubah menjadi Azhari, lalu strip, belajar ngoding. Di mana sebelumnya, yaitu adalah blog home, start, bootstrap, template. Website title ini akan ditampilkan pada tab atas pada browser Anda. Nah, di sini deh, Azhari, belajar ngoding, lalu yang awal adalah blog home, start, bootstrap, template. Lalu, perbedaan yang kedua. Di sini, saya meletakkan mini icon site, yaitu dengan HTML code-nya yaitu link, rel, sama dengan icon, ref sama dengan img. Img di sini adalah folder yang ini. Nah, ini dia icon site, iconsite.png, di mana pada template awal tidak ada. Icon ini akan ditampilkan pada tab atas sebagai icon kecil seperti ini, di mana pada template belum ada sama sekali. Selanjutnya,
CSS yang digunakan sama, yaitu vendor pada folder vendor, bootstrap CSS, bootstrap.min.css. Dan juga CSS juga sama, yaitu di bawah ini pada folder CSS, blog home.css. Nah, inilah yang CSS yang akan saya ubah. Nah, apa perbedaannya? Selanjutnya, ada background. Background pada template awal tidak ada. Di sini saya menambahkan background dengan HTML-nya yaitu style, body, background image dengan URL pada folder img, lalu bg0.jpg. Nah, background ini akan tampil di sini. Background yang ini, belakang ini, putih. Nah, ini ya, bg0 yang saya gunakan sebagai latar belakang di sini dengan HTML seperti ini. Dan pada template awal tidak ada. Nah, selanjutnya saya menggunakan ini ignore to top. Ignore to top pada template awal tidak ada, dan di sini saya tambahkan. Apa itu? Nah, ignore to top tadi adalah ini, icon yang berfungsi ketika kita men-scroll sampai ke bawah, lalu kita ingin kembali ke halaman atas. Ya. Nah, seperti ini. Di situ, saya memanggil ignore to top dari CSS-nya. Yaitu, nah ini dia. Nah, ada di sini saya membuat HTML scroll behavior sebenarnya smooth. Itu membuat untuk scrolling transisi menjadi lebih smooth seperti ini. Jadi untuk scrolling dia tidak langsung menyentak langsung ke atas. Nah, selanjutnya untuk ignore to top memiliki width dan height 50 px, yaitu untuk ukuran ini, icon ini. Selanjutnya position fix tidak bisa bisa dirubah. Lalu untuk bottom right ini adalah jarak kepada websitenya. Mana di sini bawahnya 25 dan kanannya 25. Lalu ada z-index yaitu 99 untuk dalaman ini. Lalu cursor pointer, border radius 100 px. Border radius ini adalah untuk membentuk shape pada icon ini. Jika kita ubah menjadi 1 px, lalu kita save, kita lihat di sini akan menjadi seperti ini, menjadi persegi. Karena itu, saya menginginkan bentuknya rounded. Saya buat 100 px. Lalu ada transition, lalu ada background. Background yaitu hitam, backgroundnya hitam. Dan ada ignore to top hover, di mana CSS ini berfungsi ketika kita mengarahkan kursor kita kepada icon ini. Di sini saya membuat warnanya kuning. Jadi ketika kita mengarahkan kursor kepada icon ini, bentuknya warnanya akan berubah menjadi kuning. Nah, pada CSS template awal sendiri hanya berubah body, padding top 56 px. Baik, selanjutnya kita masuk ke navigasi. Untuk menu navigasi, di sini saya mengubahnya. Di sini saya mengubah Start Bootstrap menjadi Azhari. Lalu untuk menu, saya mengubahnya menjadi Home, Tutorial, dan Profil.
Nah, di sini saya menambahkan href hashtag header, di mana ketika kita mengklik ini, Azhari, dia akan kembali ke header. Lalu, untuk color, saya menambahkan style color berwarna kuning. Sama seperti home, tutorial, dan profil, berwarna kuning juga. Di mana, untuk halaman home, ketika kita mengklik halaman home, maka akan menuju ke indeks HTML, yaitu ini sendiri. Selanjutnya ada tutorial, menuju ke tutorial.html. Lalu profil, menuju ke profil.html. Selanjutnya, ada header, di mana di sini ada header ini yang memiliki background ini, dan di sini tidak memiliki header. Saya menambahkan header di sini dengan HTML seperti ini, di mana header ID-nya saya identifikasikan dengan header, di mana dia memanggil CSS itu pada kelas header. Itu ini dia, header home. Saya membuat dua header. Pertama ada header home, lalu ada header untuk profil. Ini adalah header untuk home, dan di profil juga memiliki header dengan tulisan dan background yang berbeda. Nah, untuk background, ini adalah HTML untuk background, di mana di sini untuk memasukkannya dengan codingnya seperti ini. Terletak pada folder img, lalu ada bg home. Nah, ini adalah untuk background home, dan ini adalah untuk background profil PR0. Nah, PR0. Lalu, di sini, untuk membedakannya, pada header home, saya membuat namanya menjadi header. Dan untuk profil, menjadi namanya header 2. Header 2. Di mana background size-nya, yaitu sebagai cover. Lalu, header 2 untuk header content. Kita masukkan padding top dan padding bottom, yaitu untuk besarnya isi untuk konten. Lalu ada text container, ada judul H1 adalah judul besar. Ini. Lalu ada header 2, P large, itu yang di bawah ini. Dan ada button solid. Button solid ini adalah ini, di mana mereka semua ini memiliki jarak masing-masing dari atas, tengah-tengah, dan ini ke bawah. Untuk button sendiri, yaitu saya menggunakan CSS, BTN, Solid, LG dengan display inline block, di mana memiliki padding seperti ini. Lalu untuk border, yaitu kuning, border kuning, bisa kita lihat sendiri di sini border kuning. Button ini dipakai pada halaman home, halaman profil, lalu ada di halaman tutorial. Nah, dengan background color black, dengan color ini adalah color text putih. Nah, pada bagian hover, ketika kita mengarahkan kepada button ini, dia akan berubah menjadi dengan fill-nya kuning dan bordernya berwarna hitam, teks berwarna hitam. Nah, seperti ini. Lalu kita panggil dengan HTML-nya seperti ini. Dengan memanggil CSS-nya itu mengidentifikasinya menjadi header, lalu memanggilnya pada kelas header. Lalu header content, container,
row, lalu kita masukkan. Untuk tulisannya itu untuk H1, lalu di bawahnya yaitu ini, lalu untuk button yaitu kan discover more. Nah, ketika kita klik, dia akan menuju ke bawah ini. Nah, coding. Nah, mengapa demikian? Karena saya membuat di sini dia menuju kepada hashtag post 1, di mana post 1 yang dibuat yaitu adalah ini, di mana saya mengidentifikasi ini coding artikel ini menjadi post 1, yaitu dengan cara seperti ini. Div ID itu untuk mengidentifikasikan sama dengan post 1, sehingga button ini nantinya akan menuju ke blok post 1. Nah, seperti itu, di mana pada template awal tidak memilikinya. Nah, di sini untuk blog post, saya telah meletakkan artikel. Nah, di sini, ini ya, di sini saya membuat header, di mana kita lihat perbedaannya. Nah, di sini dia tidak memiliki header. Yang memiliki header hanya di sini. Nah, header ini saya juga menambahkannya di sini. Nah, ini deh. Jadi seperti ini. Yaitu dengan cara menambahkan untuk header 5, class, saya membuat card header dengan background dark. Lalu untuk style, color, ini adalah style untuk tulisan. Itu tulisan untuk sejarah, coding, dan selanjutnya ada ini. Nah, seperti itu. Lalu di sini saya memasukkan gambar dengan memanggil gambar, yaitu pada folder img kode 1. Sama untuk post kedua juga seperti itu, kode 2. Yaitu terdapat pada ini, kode 1, kode 2. Selanjutnya memasukkan artikel dari web eksternal. Lalu di sini kita lihat. Nah, pada bagian ini terdapat read more dan tanggal postingan dan serta situs yang saya gunakan. Yaitu untuk membuat read more, saya memasukkan link, yaitu menuju ke link artikel ini. Lalu untuk membuat button, yaitu dengan HTML-nya class sama dengan btn primary. Nah, di sini read more. Terus ini yang saya blok itu adalah ikon tanda panah ke kanan. Nah, dapat kita lihat. Lalu untuk footer bisa kita tambahkan div class sama dengan card footer text muted. Di mana di sini saya memasukkan tanggal postingan beserta website yang menguploadnya. Untuk post 2, blog post 2 seperti itu juga. Nah, di sini masih pada template awal masih seperti ini. Saya ubah menjadi seperti ini, memasukkan artikel. Selanjutnya ada pagination. Pagination di sini berfungsi untuk menuju ke halaman selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini adalah halaman indeks 2. Jadi saya membuat indeks 1 dan indeks 2. Nah, ini adalah halaman indeks. Lalu kita klik next, maka akan muncul ke indeks 2. Di mana pagination di sini adalah pagination yang pertama, yaitu back pada halaman indeks 1, kita disablekan karena tidak menuju ke manapun. Nah, kita lihat, nah seperti ini. Di sini tidak bisa kita klik karena kita disable. Selanjutnya untuk next,
saya membuat dia menuju, di sini saya hilangkan disable. Nah, di sini saya membuat disable kalau ingin kita disable, lalu di sini saya hilangkan. Lalu untuk next, ini menuju ke index2.html yang telah saya buat. Nah, ini index 2. Selanjutnya, yaitu pada template awal di sini masih belum memiliki tujuan kemanapun. Nah, masih belum memiliki tujuan. Selanjutnya, yaitu untuk sidebar widget column. Di sini, widget yang pertama, yaitu saya ingin membuat icon website. Nah, dengan cara sama seperti tadi, untuk header, yaitu dengan membuat header class card header dengan background dark, lalu ada style color yellow untuk tulisannya, dengan teks kalian sama dengan center untuk membuat tulisan di tengah-tengah. Nah, selanjutnya untuk logo saya memanggil dengan HTML img dengan source pada folder img logo 1.png. Logo 1. Nah, dengan display block margin auto. Ini akan membuat gambar menjadi di tengah-tengah. Selanjutnya, untuk kategori widget, di sini saya meletakkan beberapa gambar yang jika diklik nantinya akan menuju ke Wikipedia. Di sini saya meletakkan icon Java, HTML, C++, CSS, Python, dan PHP. Jika kita klik, maka dia akan menuju ke Wikipedia. Sama seperti ini, artikel ini, jika kita klik, maka akan menuju ke artikel eksternal. Nah, di sini saya membuat beberapa list, yaitu saya bagi dua, yaitu untuk list sebelah kiri dan list sebelah kanan. List sebelah kiri dan sebelah kanan, di mana list sebelah kiri terdapat pada ada Java, C++, dan Python. Ini adalah untuk Java dengan link menuju ke Wikipedia Java. Lalu image pada tengah-tengah ini, pada tengah-tengah link kita letakkan image source, yaitu img, yaitu pada folder img, lalu pilih gambar Java. Nah, ini. Nah, dengan tinggi gambar dan lebar gambar, di sini saya membuat 100. Begitu juga dengan gambar-gambar selanjutnya. Yang di sini adalah untuk bagian kiri, dan di sini untuk bagian kanan. Selanjutnya untuk side widget yang kedua, yaitu maksud saya yang ketiga, yaitu adalah kredit. Kredit di sini saya menggunakan link saja, tidak berupa gambar, di mana di sini adalah site yang telah saya gunakan untuk membuat artikel ini. Di sini saya tidak menggunakan gambar. Jadi pada img ini, jika di sini kita menggunakan HTML img, maka di sini saya hanya menggunakan tulisan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk footer. Nah, untuk footer ini kita panggil dengan kelas py3bg dark, yaitu membuat background menjadi
gelap. Lalu untuk class container. Selanjutnya text center. Lalu ada font family untuk membuat gaya tulisan, yaitu di sini Lucida Sans Unicode dengan warna kuning. Lalu ada simbol copyright dengan HTML seperti ini. Lalu copyright 2020. Di sini bold. Lalu break untuk membuat spasi. Di bawahnya ada Azhari Pelajar Modi. Nah, seperti itu index.html-nya. Selanjutnya, untuk halaman indeks 2, tutorial 2, dan profil yang telah saya buat, saya hanya melakukan copy paste pada halaman indeks ini. Di mana halaman indeks 2, perbedaannya yaitu saya tidak meletakkan di sini header. Saya tidak meletakkan header di sini. Dan langsung menuju ke page content. Karena pada ini saya telah meletakkan pagination. Nah, di sini tidak terdapat header seperti halaman home. Saya langsung meletakkan postingan artikel-artikel. Untuk set widgetnya juga masih sama. Di sini pada perbedaannya, pagination-nya pada halaman next saya disablekan, dan pada halaman back saya kembalikan ke index.html. Nah, pagination. Untuk back saya kembalikan ke index.html, dan untuk next saya disablekan. Selanjutnya untuk menu tutorial. Untuk menu tutorial seperti ini. Nah, dengan website title-nya saya ubah menjadi tutorial pemrograman untuk tutorial dan tutorial 2. Nah, tutorial pemrograman. Sama seperti indeks 1 dan indeks 2, untuk pagination-nya sama, seperti itu juga. Namun, pada tutorial, dia tidak kembali ke index.html. Namun, untuk tutorial 1, tutorial ini, next-nya menuju ke tutorial 2. Lalu next untuk tutorial 2 di disable, dan back kembali ke tutorial 1. Selanjutnya untuk profil. Hampir sama dengan indeks. Dengan website title-nya di sini saya buat my profile. Dengan background header dan tulisan header pada button juga berubah. Nah, seperti ini. Di sini saya meletakkan secara singkat tentang universitas saya, yaitu UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Jika kita klik, maka akan menuju ke halaman UIN Suska. Di sini saya telah meletakkan channel YouTube saya, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram. Jika kita klik seperti ini, akan menuju ke channel saya. Nah, kira-kira seperti ini. Sini saya meletakkan profil. Ini adalah foto saya. Nah, saya adalah Aiman Mazhari dengan NIM 11950115112, mahasiswa UIN Sultan Syarif Qasim, Teknik Informatika, kelas G, angkatan 19. Di sini adalah more about me. Nah, mungkin sekian penjelasan saya tentang pengubahan template Bootstrap yang telah ada menjadi website yang saya inginkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tahu di sini terdapat banyak kekurangan dan saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.